Oke. Ya, kita mulai ya pertemuan kita sore ini ya. Selamat sore. Terima kasih sudah berkumpul bersama. Ini rekaman sudah dimulai. Ya. Nah, hari ini adik-adik kita akan membahas tentang Sustainable Development Goals seperti yang kalian tahu ya. Jadi kalian sudah menyiapkan presentasi sesuai dengan masalah yang kalian pilih. Oke. Di sini kalau kalian lihat di sini ini ada papan. Papan ini judulnya adalah The Map of Doom. Ya, sebagian besar dari apa yang ada di dalam The Map of Doom ini sudah terjadi di bumi kita. Oke. Namun dalam tahap yang masih kecil. Ya, sebagian lagi belum terjadi. Nah, kalian sebagai anak-anak muda zaman sekarang ya, kalian nanti yang berikutnya akan menggantikan generasi kami untuk menjadi pengusaha di bumi ini. Maksudnya pengusaha itu mengusahakan kehidupan yang lebih baik di bumi. Jadi untuk itulah kita mempelajari tentang SDGs ini, Sustainable Development Goals. Oke. Siapa yang akan presentasi terlebih dahulu nih? Kayaknya kalau Kak Maria lihat Elit itu sangat siap. Elit, Fatty Tabby itu sangat siap. Ya, Elit gimana kalau kamu duluan yang presentasi? Kalau kamu memilih menggunakan chat, lebih baik menggunakan voice ya sebenarnya ya. Tapi kalau kalian memilih menggunakan chat, gunakan nearby chat. Karena layar itulah yang sekarang terekam. Sedangkan layar Discord itu tidak terekam. Oke. Ya. Silakan Elit, kita mulai dari punya Elit. Mari kita mendekati punya Elit. Jelaskan pada kami Elit tentang apa yang kamu bikin ini. Oke. Ini aku pilih karena aku suka laut dan bapak aku dulu sering ajak ke pantai untuk mancing. Pertama-tama, berarti benar Kak Maria sudah di urutan yang benar. Ini kalian bisa pencet biar ada kelihatan kata-kata. Oh, oke. Oke, lebih jelas. Oke. Because we don't care enough to pick up plastic bottles and put them in the trash instead of throwing them at the home of animals. Wow, benar. Clean the garbage that already in the ocean. Some organizations already start to clean up the ocean, like the ocean cleanup using system. This of a floating barrier approximately. Okay, which is apa ini? Between two slow moving vessels. Oh ya, untuk yang lain jika ada pertanyaan ke Elit boleh ya langsung ya. Boleh pakai voice juga. Jadi nggak harus pakai teks.
Wow, ngeri juga ya ini ya, tempat ini ya, tempat yang ini yang ada di mapnya Elit ini, tempat-tempat sampah. Solution to stop rubbish from going to the ocean. Ada pertanyaan nih, Elit. Garbage patches ini terbuat karena arus laut, jadi pas ada sampah nanti sampahnya ikut arus, setelah itu ngumpul di satu tempat ya. Dan titik kumpulnya itu ada 5 ini ya Elit ya. Iya. Jerman doang kalau nggak salah ya, Jerman aja ya yang ada sekarang ya. First of all, how did all the trash get in the ocean? Here is a couple of examples. Flood, tsunami, because water waves will sometimes carry some rubbish into the sea, rivers or drains. Betul. Solution. Silakan jika ada yang mau bertanya ya. Boleh pakai suara juga loh. Silakan. Memang sampah di laut itu sangat mengerikan ya sebetulnya ya. Nah, kalau kita tinggal di tempat seperti di pesisir yang daerah pedalaman itu sering kita lihat sampah-sampah seperti itu. Ya, oke, good. Ya, good work ini. Jadi ini memang sesuatu yang sebetulnya cukup kalau bisa dibilang mengerikan ya. Kak Maria dulu pernah tinggal di area yang seperti ini, yang banyak sampahnya, dan itu adalah area pesisir gitu ya. Sampahnya banyak sekali sampai memang kalau ngeliat itu ngeri rasanya ya. Tapi juga Kak Maria kemudian dari situ itu Kak Maria pindah ke kota ya, ke kota Jakarta. Kebetulan Kak Maria itu tinggal di area yang katakan itu ini ya, ekonominya menengah ke atas ya. Nah, itu ada apa itu kapal-kapal khusus itu untuk membersihkan area pesisirnya di situ. Jadi ya mau gimana lagi ya, memang itu kondisinya ya, kadang untuk daerah yang pesisir itu memang kurang diperhatikan. Sedangkan daerah yang di pusat yaitu seperti ibu kota itu lebih banyak diperhatikan karena lebih banyak yang menilai kayak gitu ya. Nah, ini terkait juga dengan SDGs yang tentang apa itu namanya infrastruktur ya. Jadi itu adalah sarana-sarana yang memungkinkan kapal-kapal, kendaraan-kendaraan berat itu datang ke daerah yang pelosok kayak gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Aeru,
Aina, Babet, Kak Igi, Vivi, Ovel, apakah ada pertanyaan lagi untuk Elit? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu kita akan lanjut ya presentasinya ini. Kita lanjutkan ke Fatty Tabby. Nah, ini nih Fatty Tabby sudah bikin area yang lucu sekali dengan banyak figurin. Kak, aku ngomong pakai bahasa Inggris boleh? Boleh, sangat boleh. Tapi yang bertanya nggak wajib pakai bahasa Inggris ya. Kalian jadi nggak perlu khawatir, waduh harus bahasa Inggris gitu, nggak ya? Oke. Iya. Ya, silakan dimulai. Hi, I'm Stella and I'm going to give a presentation about gender equality. As many of us are aware of, gender inequality is still happening in many communities all around the world, including our country, Indonesia, which many of the people hold on to patrilineal culture. That's why many of Indonesia's women have a hard time during their life. For example, a son is more favorable than a daughter. Sons will get better education while daughters stay at home doing chores, waiting to be married off. Even for working women, they usually get worse jobs and men get the better jobs. Some jobs even set suitable only for men, such as drivers, pilots, mechanics, and many more. Even in political field, there are only few women representatives, while the number of women and men in communities is almost balanced. That's why we have to make a change. Gender equality is needed to create a better world for women and for the next generations. In my opinion, here are some things that we can do to support gender equality. As a teenager, I can establish a book club and study club in my community and persuade girls in my neighborhood to join for them to become better and smarter women in the future. If we can improve the quality of girls, we can improve the quality of women in the future. It has to be improved from the start. Now, here is what the government can do about gender equality. Guarantee women's safety in public places and public transports so we can have a great sense of security and involve more in community activities. Women are weaker than men, so women tend to get harassment in public places and transportations. That's why many women choose not to go outside by herself. This immobility restricts women from participating in many community activities that can be participated easily by men. More women representatives so our voices can be heard. The number of women and men are almost equal, yet women representatives are only a few. We need more of them to represent women's voices. Talk more about gender equality in elementary and middle school. We need to be aware about it. If we want to change people's perspective and mindset about gender equality, we should start it from the very beginning. Elementary and middle school ages are suitable for this understanding. It will be carried on until they are adults. Appropriate maternity leaves in offices so women can work with ease. If we want to change many offices don't give their women employees enough maternity leave, so many of women employees have to end their career once they have a child. Provide more health and consultation centers specialized for women who can reach up to rural areas. Many of health and consultation centers specialized for women are located in big cities. They do not reach rural areas.
That's why we need more of them, because women in rural areas have the same right as those in big cities. Healthy women physically and mentally means they can involve more in communities. And last but not least, prohibit child marriage and promote birth planning. Child marriage and having too many children are very disadvantageous for women, as men still can build their career, live their life freely after marriage or having children. Women are usually demanded to take care of their children and stay at home, so there will be no job or career opportunities for them, and even their activities and communities are limited. Even age limit for marriage has been set up to 19 years old, but there are still many child marriage acts in rural areas. That is my presentation. Thank you. Oke, good. Ada yang mau berdiskusi? Boleh pakai bahasa Indonesia ya. Ya, keren sekali presentasinya. Dan rural itu apa? Elit bertanya tuh, rural itu apa? Rural areas are areas near countrysides and suburbs. Ya, rural itu seperti pinggiran kota ya. Jadi kalau kita lihat sebuah kota besar, misalnya katakan Jakarta gitu ya, itu di pinggirannya itu ada daerah yang seperti kecil, seperti rumah-rumahnya bukan gedung-gedung tinggi kayak gitu ya. Terus jalan-jalan rayanya itu lebih kecil, bahkan nggak ada jalan rayanya seperti itu. Itu bagian rural dari suatu daerah gitu. Yes, memang ini ya sangat hebat presentasinya Fatty Tabby ya. Jadi memang seperti ini tuh, kenyataan seperti ini tuh masih ada sampai sekarang, bahkan di kota besar sekalipun kayak gitu ya. Terutama yang pekerjaan seperti itu ya, itu masih ada. Juga keselamatan penumpang di kendaraan umum, misalnya penumpang perempuan seperti itu ya. Sepertinya Babet akan bertanya. Aina, apakah ada pertanyaan? Ovel, Vivi? Fatty Tabby, kenapa kamu jauh sekali avatarnya? Enggak, Kak. Enggak, oke. Eru, ada yang mau ditanyakan? Mungkin kurang paham dengan apa yang disampaikan oleh Fatty Tabby mungkin? Presentasimu tuh bagus sekali. Iya, kakak keren sekali. Presentasinya bagus sekali. Apa yang kamu buat di sini juga sangat bagus, sangat mewakili dan sangat terbaca itu ya misinya. Ya, semoga kita bisa segera mewujudkan gender equality ya. Equity atau equality sih? Kak, Ya? aku mau nanya. Iya, boleh. Jadi gender equality itu maksudnya kayak apa sih namanya? Kayak perempuan sama laki-laki punya hak yang sama gitu kan, Kak? Betul. Oh, oke, Kak. Ya, Makasih. seperti itu. Elit, aku punya pertanyaan, silakan. Elit ini nama aslinya adalah Kian, sedangkan Fatty Tabby nama aslinya adalah Stella. Ya, sepertinya seperti yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini ya. Itu dulu. Kian masih menulis pertanyaannya. Apa yang bakal kamu lakukan untuk gender inequality ya? Inequality. Berarti ya, gender inequality. Jadi bukan ini ya. Ya, oke, silakan dijawab Fatty Tabby. As I said before, I can establish a book club and study club in my community and persuade girls in my neighborhood to join for them to become better, smarter women in the future.
Ya, untuk saat ini Fatty Tabby bisa apa yang bisa dilakukan Fatty Tabby itu adalah mengajak teman-teman perempuannya. Oh, oke, gender equality ya. Mengajak teman-teman perempuannya untuk menjadi lebih cerdas seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini nanti kaitannya gender equality ini kaitannya juga nggak cuman tentang kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk pendidikan, bukan seperti itu ya, bukan hanya seperti itu ya. Jadi itu nanti ada kaitannya dengan kelaparan manusia, kemiskinan, kelaparan, seperti itu. Nanti Kak Maria jelaskan. Itu sebabnya kita harus memperjuangkan kesetaraan gender ini. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Enggak, Kak. Enggak, oke. Kalau gitu kita pindah ke teman SMP yang terakhir ya, Ovel. Yuk kita ikuti Ovelia. Ovelia ini nama avatarnya Ovelia Wineta sama dengan nama aslinya Ovelia Wineta. Kalau Fatty Tabby ini nama aslinya adalah Stella. Ya, silakan Ovel dimulai presentasinya. Apakah kamu akan memakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Ovel? Oke, bahasa Indonesia ya. Ya, silakan. Di tempat Ovel kita lihat di sini tentang ekonomi. Wow, tentang ekonomi. Ini office tentang ekonomi. Kak Iki jangan berdiri di depan pintu dong, nggak bisa masuk nih kita. Oke, silakan dilanjutkan ceritanya, Ovel. Wah, ini anak-anak yang duduk di bangku ini sudah bisa dipastikan murid-murid yang pintar semua. Ini ada buy one get one free atau buy one get one nih. Ini kelihatan ada angka 1 juta dan 3 juta, ini berbeda karena ini mencontohkan bahwa kantor ini bukan untuk pekerjaan yang layak seperti di Indonesia sekarang. Masih banyak kantor seperti ini. Yang mana tuh tulisan 3 juta nih? Oh, ini oke. Wah, gajinya Eru lebih besar daripada gajinya Elit. Eru dapat 3 juta, Elit dapat 1 juta, Vivi juga 1 juta. Kak Igi nggak dapat apa-apa. Iya, Aina juga nggak dapat apa-apa. Ada juga ini buat nyimpen barang-barang itu limited banget ya. Sementara buat manager office ya, maksudnya ya manager office, penyimpanannya lumayan banyak. Yang untuk manager office yang mana, Ovel? Next kita lanjut ke office, manager office. Oh, ini ruangnya manager. Wah, beda banget ya. Beda jauh banget.
Oke, perbedaannya. Wah, ada manajer Vivi. Manajer koala. Kalau tadi di luar dia gajinya 1 juta, di sini pasti 10 juta nih gajinya nih. M per bulan. Wow. Ini juga ada buat minum. Itu kalau kita lihat karyawan biasa harus bawa botol sendiri atau membeli minuman. Wah. Jadi kalau manajer disiapkan gitu ya, Ovel ya. Ruangannya juga lebih luas daripada karyawan biasa. Iya Kak Maria. Oke. Jadi dari sini apa yang mau kamu jelaskan, Ovel? Adanya perbedaan ini. Tangannya enggak sampai. Kamu kurang panjang tangan, Elit. Ini tuh contoh pekerjaan yang tidak layak. Jadi kita dibeda-bedakan, maupun karyawan biasa dengan manajer bisa dilihat perbedaan yang jauh sekali. Jauh banget. Oh, ya. Jadi ada kesenjangan ya antara antara profesi begitu ya. Antara bukan profesi sih ya, jabatan, bukan profesi nih, jabatan. Kak, Ya. maksud Kak Ovel itu perbedaan gaji antara manajer dan karyawan biasa ya? Iya betul. Perbedaan gaji, perbedaan sarana seperti itu ya. Oh, oke Kak, makasih. Iya. Oh ya, lupa, untuk gaji itu juga tidak mencapai upah minimum. Harusnya kalau di Bandung itu 4 jutaan, tapi kalau ini cuman sampai 1 sampai 3 juta. Wah, iya betul. Memang masalah ini memang masih ada ya sampai sekarang ya, memang sih. Nah, kalau manajer bagaimana tuh, Ovel, gajinya? Underpaid problem, betul Kak Iki, underpaid problem. Manajer 3,5 juta. Manajer ini maksudnya ya, Ovel ya, bukan manajer ya. Oke, nah kalau seperti ini masalahnya, kalau masalahnya seperti ini, masalah apalagi yang mungkin bisa timbul dari kondisi yang sangat berbeda, sangat underpaid ini? Coba, apalagi masalah yang timbul? Oh, oke. Jadi sekarang kita lanjut keluar office ya. Oke, yuk keluar yuk. Yang ada di pintu keluar duluan. Pintunya sempit soalnya, harus berdesak-desakan kita. Ya. Aku terbang.
apa yang tampak di sini? Elit si tangan panjang. Di sini ada masalah nih, guys. Apa yang ada di sini? Kasihan banget orangnya. Wah, Babet bisa menangkap itu ya, menangkap ekspresi kasihan banget orangnya ini ya. Iya, dia belum makan. Mangkoknya kosong. Oke, ini poin lainnya adalah karena tadi pekerjaannya tidak layak, banyak masyarakat akhirnya homeless karena kerjaan yang mereka tidak bisa handle, mungkin karena skill atau effortnya. Aku pinjam 100 nih beli Indomie sana. Poverty, benar ya Ovel, poverty? Tuh. Vivi bertanya. Ya, poverty. Kemiskinan. Nah, kalau kemiskinan berarti apakah ada masalah lain yang bisa ditimbulkan dari kemiskinan itu? Indomie sekarang mahal juga loh, Elit. Apa masalah lain yang bisa timbul dari kemiskinan? Bisa kayaknya mereka menderita jadi kurus, juga tidak ada rumah mereka kumuh dan juga pemandangan jadi gak enak karena mungkin banyak sampah. Betul. Terus ada lagi sebetulnya masalah yang akan merembet lainnya. Nah, apa tuh? Kejahatan, ya kan? Kalau mereka terpaksa karena miskin sudah gak punya makanan lagi, mereka akan mencuri, betul tidak? Ya, mencuri. Mereka akan mencuri, merampok, seperti itu ya, hanya demi untuk memberi makan dia dan keluarganya, seperti itu. Ya, kriminal jadi meningkat. Ya, itu sebabnya masalah poverty ini memang harus dipikirkan gitu ya. Harus kita pikirkan bersama. Nah, terus selain itu apakah poverty ini bisa kemiskinan? Itu bagaimana hubungannya dengan kecerdasan? Dengan kecerdasan anak-anak yang mereka miliki misalnya. Coba bagaimana? Apakah ada kaitannya kemiskinan dengan kecerdasan anak-anak mereka? Berarti anak-anak jadi kurang gizi, Kak. Betul. Tidak diberi edukasi yang benar, kata Koala Men. Benar. Jadi edukasinya tidak bisa tepat. Nah, dulu Kak Maria pernah pernah ngobrol kayak gini ya, terus katanya ada yang bilang gini, diajarin sendiri aja, ya nggak bisa, orang tuanya bingung cari uang kok, ya kan, kapan ngajarinya, seperti itu kan. Nah, jadi kalau kalian melihat pada piramida kebutuhan manusia, yang paling dasar itu adalah makanan. Jika makanan nggak terpenuhi, yang atasnya pun tidak terpenuhi, termasuk pendidikan, ya kan? Pendidikan, keamanan itu tidak terpenuhi. Ya juga karena bau sampah ya, itu kan tidak sehat ya. Kalau kamu sakit misalnya kena sampah gitu ya, apakah kamu bisa belajar dengan nyaman, dengan tenang? Enggak pastinya ya.
karena mereka kekurangan skill atau effort dulunya, mungkin mereka belum lulus karena hal seperti kekurangan uang, sehingga mereka harus bekerja dan balik lagi ke situasi kumuh ini, seperti itu. Oke, jadi sepertinya kalau misalnya untuk argumentasinya Ovel yang terakhir ini, kekurangan skill ada betulnya ya, jadi kekurangan skill atau effort sehingga mereka tidak bisa meningkatkan karirnya kayak gitu ya. Nah, itu sebabnya kalian harus belajar terus apapun kalian pelajari kayak gitu ya, supaya kalian tuh punya skill, punya effort, sehingga kalian punya kemampuan untuk meningkatkan diri dalam pekerjaan kayak gitu ya. Yang suka robotik, belajar terus tentang robotik, semua hal robotik dipelajari. Yang suka masak, belajar terus masak apapun, sehingga kamu bisa membuat masakan mahal dari bahan yang murah. Nah, kayak gitu ya. Yang penting bukan itu belajar mencuri, Kak. Betul. Dari Indomie. Oke, ini aja presentasinya. Makasih. See you next time. Ya. Sebentar, Kak Maria punya pertanyaan nih. Apa yang bisa dilakukan Ovel untuk saat ini jika kamu melihat ada seperti ini, gitu? Apa yang bisa kamu lakukan? Jangan lupa subscribe. Subscribe-nya di channelnya Sulu Bangsa Mulia aja ya. Biar banyak yang subscribe. Kalau kalian yang lain, apakah ada ide jika kalian yang menemukan poverty, kemiskinan seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Memberi Indomie. Kamu kamu endorse Indomie kali ya. Membantu mereka. Oke, katanya Ovel, memberi edukasi mungkin, dan juga memberi usulan kepada pemerintah untuk upgrade seperti kelayakan tempat kerja. Mengupgrade kelayakan tempat kerja ya, maksudnya ya. Jadi supaya gaji itu lebih nggak ngenes-ngenes amat gitu ya, gaji itu bisa paling tidak UMR lah ya, seperti itu misalnya ya. Ya, buat usaha bersama kecil-kecilan yang bisa saling membantu, ini bagus. Kak, Ya. Kemarin kan mamaku itu nyari lowongan kerja kan, Kak. Nah, terus kita kemarin itu ada yang ngelamar kerja lulusan SMP doang. Padahal mamaku itu syaratnya itu harus lulusan SMA. Tapi karena mamaku itu kayak iba gitu, jadi diterima karena katanya ceritanya itu orang tua ibunya itu sakit. Ya malah dapat ijazahnya SD doang, Kak. Ya, kalau memang dia bisa bekerja nggak apa-apa sih, nggak masalah sih. Jadi kadang itu kita nggak bisa lihat dari ijazah juga sih ya, kadang ya. Kadang itu ada orang yang ijazahnya banyak, tinggi, banyak banget, tapi nggak bisa kerja, itu ada juga loh, Aina. Dia mau ngelamar kerja di mana-mana nggak bisa karena cuma lulusan SMP. Iya. Jadi cuma. Iya. Nah, ada lagi yang bisa kalian lakukan loh. Misalnya kalian menemukan misalnya teman ya yang putus sekolah, ijazah terakhir SD, tapi dia sekarang sebetulnya umurnya sudah SMA, katakan gitu ya. Ya, kalian bisa mengenalkan dia ke tempat, misalnya contohnya tuh PKBM ya. PKBM itu kan bisa ambil ujian paket seperti itu ya, untuk melanjutkan sekolah lagi, misalnya seperti itu. Carikan PKBM yang bayarnya itu gratis gitu misalnya ya, seperti itu. Atau LSM, kalian tahu LSM nggak? Bahasa Inggrisnya itu NGO. LSM ya, bukan LMS ya. Nah, itu mereka ada juga yang
bekerjanya itu untuk membiayai anak-anak yang putus sekolah seperti itu, atau juga membiayai anak-anak putus sekolah yang untuk belajar keahlian tertentu, misalnya menjahit, ya kan, bengkel, otomotif, ya seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke tempat yang berikutnya. Ada lagi yang mau bertanya nggak di sini, di tempatnya Ovel ini yang membahas tentang kemiskinan? Masalahnya bisa tersampaikan dengan baik, dan ini memang masalah yang banyak terdapat di sekitar kita. Perhatian yang baik pada sisi kemanusiaan, perlu dibicarakan ide solusi yang sebanyak mungkin untuk memperbaiki masalah kemiskinan ini. Betul, dan kita itu bisa sebetulnya. Kalian bisa, kalian masih kecil kan, tapi kalian bisa mengatasi ini, ya. Nanti kita akan bicarakan sama-sama ya. Contohnya aja, misalnya kalian pintar apa ya, kayak Babet misalnya ya, pintar apa, Babet kamu pintar apa Babet? Kroset ya, rajut ya. Nah itu bisa kamu ajarkan ke orang yang membutuhkan pekerjaan seperti itu, merajut misalnya, seperti itu ya, begitu. Kak. Iya. Oke. Ada lagi yang mau menanggapi di sini? Kalau nggak ada, kita pindah ke berikutnya. Ya, oke. Nah, sekarang untuk apa ini, jeda antara SMP dan SD, kita ke tempatnya Kak Maria dulu yuk. Nah, ini kurang lebih sama ya, zero hunger, tapi yang Kak Maria angkat di sini adalah zero hunger, yaitu tidak ada kelaparan, gitu ya. Ada banyak hal yang kalian berdua kok sama sih, seide sebangun ini. Ya, penyebab zero hunger itu adalah, nah ini ya, zero hunger itu adalah meminimalkan masalah kekurangan bahan pangan, ya kan? Penyebabnya itu ada beberapa sebetulnya ya, banyak sekali penyebabnya zero hunger itu. Pertama itu gagal panen. Nah, seperti yang kalian lihat di sini. Kalian lihat di sini tanahnya kering seperti itu ya. Itu mengalami kegagalan panen, ya. Lalu berikutnya ya kemiskinan seperti yang dikatakan Ovel tadi. Nah, yang berikutnya lagi adalah perang. Kabarnya aku kan tidak presentasi. Oh ya, boleh Eru, silakan. Berikutnya adalah perang ya. Jelas ya, kalau perang itu memang bisa menimbulkan kelaparan ya, karena distribusi bahan pangannya itu jadi terhambat, jadi nggak bisa dapat sama sekali ya. Lalu berikutnya itu sulitnya akses ke sumber pangan. Nah ini misalnya daerah-daerah yang katakan aja itu susah dijangkau oleh kendaraan-kendaraan yang membawa makanan, bahan pangan. Misalnya daerah-daerah yang ada di atas gunung yang tinggi dan sementara itu nggak ada jalan rayanya, atau daerah di pulau yang terpencil gitu ya, yang hanya dilalui oleh perahu kecil kayak gitu ya misalnya ya. Need more bullets. Nah, yang berikutnya, penyebab berikutnya adalah perubahan iklim. Ya, nah ini berikutnya adalah ketidaksetaraan gender seperti yang dibahas oleh Fatty Tepi tadi ya. Ketidaksetaraan gender, Kak Maria jelaskan ya sekarang ya, ketidaksetaraan gender kok bisa menyebabkan orang kelaparan. Nah, dulu ya pada zaman dulu di Indonesia ya, kalau seorang ibu itu membuat kue ya, nah itu yang duluan dikasih itu adalah si bapak dan anak laki-laki. Anak perempuannya kalau kuenya sisa ya baru makan itu, kalau nggak sisa ya udah nggak makan kayak gitu ya, anak perempuan dan ibunya. Itu karena permasalahan gender ya, seperti itu ya. Lalu yang berikutnya lagi, banyak sekali mitos yang mendukung ketidaksetaraan gender ini. Misalnya kalian pernah dengar nggak kalau anak perempuan itu nggak boleh makan, bukan anak perempuan ya, semua perempuan nggak boleh makan pisang yang di pinggir.
yang posisinya di pinggir. Pernah dengar nggak kayak gitu? Jadi kalian kan tahu pisang, buah pisang tahu kan? Kayak sisir-sisir gitu kan? Nah itu perempuan nggak boleh makan yang di pinggir. Pernah dengar? Nggak pernah dengar Kak. Nah itu mitos. Jadi nanti Nggak pernah. nggak pernah dengar ya? Nah itu mitosnya orang Indonesia itu. Jadi katanya kalau makan pisang itu nggak bisa nikah, nggak punya jodoh kayak gitu ya. Padahal kamu tahu buah pisang itu yang matang duluan yang mana? Yang matang duluan? Kenapa? Pinggir. Iya betul. Yang matang duluan adalah yang pinggir. Seperti itu. Jadi kalau yang pinggir dimakan yang laki-laki ya, misalnya bapaknya atau anak laki-lakinya ya, terus dimakan terus, kan tetap aja ya pinggirnya terus matang lagi dimakan lagi, matang lagi dimakan lagi kayak gitu terus. Ya, jadi pinggir terus ceweknya nggak dapet. Iya. Aina BTW kamu offline loh. Iya. Iya. Oke. Makasih. Iya. Nah, kalau di rumah kita semua perempuan, jadi kita makan pisang sukanya, terus curi kalau yang satunya nggak mau. Oh gitu ya. Ya itu tadi kita tanggapi secara gender ya. Jadi itu erat kaitannya dengan patriarki seperti itu, budaya patriarki seperti itu ya. Itu sebabnya zaman dulu tuh perempuan itu cenderung gizi buruk dan tidak cerdas seperti itu. Ya. Lalu berikutnya adalah sistem pangan yang tidak berkelanjutan. Nah, kurang pengetahuan masyarakat. Oke, sistem pangan yang tidak berkelanjutan. Kalian tahu kalau kita tanam di tanah seperti ini ya, itu tanaman akan rawan kena hama, ya kan? Belum lagi nanti kalau ada banjir misalnya ya, dia tergenang gitu ya. Belum lagi nanti kalau ada kekeringan, misalnya kayak sekarang, kemarau kayak sekarang nih ya. Nah, itu tanaman jadi mati. Nah, solusinya untuk yang itu adalah greenhouse. Nah, seperti ini ya, greenhouse. Jadi kalau di dalam greenhouse itu tanaman bisa terkontrol kesehatannya. Misalnya dia nggak mudah terkena hama karena hama nggak bisa nembus greenhouse-nya itu, misalnya gitu ya. Lalu curahnya apa ya Kak Iki ya namanya, matahari, sinar matahari itu bisa disaring sesuai dengan kebutuhan tanaman itu, sehingga pada saat seperti kita beberapa sebulan ini ya matahari kan terik banget. Nah itu difilter betul. Nah itu dia bisa difilter sesuai kebutuhan tanaman ya, misalnya butuh berapa persen sinar matahari kayak gitu. Itu gunanya greenhouse. Selain itu juga pengairan, sistem irigasinya. Nah kalau di greenhouse itu lebih terpenuhi karena memang dibuat sistem pengairan. Nah sekarang kalian pernah dengar nggak vertical farming? Jadi perkebunan vertikal di gedung-gedung seperti itu. Jadi seperti satu gedung itu tembok-temboknya ini semua jadi tempatnya tanaman semua. Pernah ada yang tahu nggak ya seperti itu? Oke, ya seperti itu ya. Jadi dengan sistem menanam yang seperti itu kita bisa, sekolah aku dulu. Oh gitu ya. Dengan sistem menanam yang seperti itu kita bisa menanam di lahan yang sempit sekalipun gitu. Tidak perlu kau ceritakan di sini, Elit. Remember, kita merekam semuanya ini. Ya, oke. Sampai ya, kalau di tempatnya Kak Maria ini apakah ada yang bertanya? Kak, apakah ada sisi buruk untuk greenhouse? Sampai sekarang belum ditemukan sisi buruk itu. Ya, cuman mungkin mahal aja, lebih mahal. Karena kan harus membeli bahan-bahannya greenhouse itu sendiri ya. Jadi itu memang apa. Tapi kalau diperhitungkan dengan harga tanah misalnya kamu mau membuat kebun, katakan ya, kebun. Nah, kamu beli tanah dengan membeli peralatan greenhouse itu mungkin bisa sama saja ya, pengeluarannya, biayanya seperti itu.
Nah, tapi greenhouse itu kalau kamu lihat contohnya Kak Maria ini ya, bisa disusun ke atas tanamannya kan, jadi lebih menghemat tempat, ya kan? Nah, kalau tanaman biasa di kebun biasa, dia harus horizontal, nggak bisa vertikal. Seperti itu. Ada istilah greenhouse effect yang nggak bagus, tapi sebenarnya tidak ada hubungan dengan greenhouse di farming, betul. Jadi kalau kalian pernah dengar greenhouse effect untuk lapisan ozon itu ya, berkurangnya lapisan ozon, ya gas rumah kaca, ya itu nggak ada hubungannya dengan greenhouse yang seperti ini. Itu nggak ada hubungannya, itu hanya istilah yang fenomena seperti itu ya, yang tentang fenomena yang seperti itu gitu ya. Ya, jadi kalau kalian mau bertani dengan bertani dengan greenhouse, silakan saja. Itu aman untuk bumi kita, itu aman ya. Dan bahkan kalian bisa menghasilkan makanan yang sangat banyak dibandingkan pertanian yang menggunakan lahan tanah seperti ini, gitu ya. Juga kalian bisa mengatur itu, kalau greenhouse itu kalian bisa mengatur suhunya, bisa mengatur airnya, sehingga kalian nggak tergantung musim. Andai kan ada, misalnya kalian bercocok tanam bunga ya, dan bunga itu misalnya berbunga hanya di musim hujan atau winter atau seperti itu ya. Nah, kalian bisa memanipulasi greenhouse kalian itu, sehingga setiap waktu sepanjang tahun itu adalah musim hujan, adalah winter, kayak gitu ya. Apakah ada pertanyaan? Itu efek panas di permukaan bumi yang kejadiannya mirip terjadi di dalam greenhouse ya, kayak gitu. Itu tadi Kak Iki menjelaskan tentang greenhouse effect ya, sehingga tapi nggak ada hubungannya dengan greenhouse. Oke. Ada pertanyaan lain nggak? Kalau nggak ada, kita ke berikutnya. Kita ke Babet dulu ya. Oke, Aina sudah online lagi ya. Ya, kita ke Babet dulu yuk. Mana Babet ya? Babet, yuhu. Yuk Babet, kamu jelaskan Babet. Kayaknya kita nggak perlu sound deh ya. Nggak perlu klik sound ini. Babet aja yang menjelaskan kayaknya. Belajarlah microfarming. Oh iya, usaha yang bisa dilakukan ya. Jadi kalian bisa membuat microfarming di rumah kalian sendiri. Misalnya di halaman yang sempit juga bisa, atau di atap gitu ya, atau di balkon misalnya ya. Gitu. Jadi mermaid. Ya. Babet. Yuhu. Babet ada di mana? Wah, asiknya penuh. Jadi ingat ikan peliharaanku. Kenapa? Ikan kenapa? Sound aja deh Kak, aku lagi nggak kepingin bantu. Wah, oke deh. Ya, Kak Maria klikkan saja ya soundnya ya, dengan harapan kalian bisa mendengarkan juga. Oke? Oke, Kak. Maria atur dulu. Oke, musik ambient. Kalian nggak perlu ngeklik ya kalau sekarang ya. Kalau nanti kapan-kapan kalian boleh ngeklik ini kalau misalnya ingin belajar lagi. Bentar. Dari berita, aku melihat banyak banget ikan-ikan mati karena sampah. Kalian bisa mendengarkan? Ada juga videonya, banyak ikan-ikan mati mengapung di atas laut karena sampah juga. Makanya aku tertarik untuk menanggulangi sampah di laut. Nah, sampah yang ada di laut berasal dari sungai, selokan, dan tukang sampah. Nah, pada tukang sampah itu pas mengangkut sampah-sampahnya kita, tukang sampah itu kan membawa ke suatu tempat. Nah, itu sampah-sampahnya kalau sudah berkepenuhan yang untuk sampah-sampahnya itu, dan akhirnya sama
ganti dulu. Ada orang yang di sana untuk membuang sampah di laut. Nah, aku bisa membantu mereka membersihkan sampah di pinggir pantai dan agak sedikit di laut sedikit. Nah, aku membawa tas untuk mengambil sampahnya, mengambil botol plastik, mengambil sampah-sampahnya, yaitu kantong plastik, terus kardus dan lain sebagainya. Oke, lanjut lagi. Tidak hanya di laut, aku bisa mengurangi sampah dengan cara mengambil sampah sendiri, atau mungkin aku bisa mengajak teman-temanku untuk mengumpulkan sampah menjadi barang baru lagi. Nah, aku sarankan pemerintah untuk mengumpulkan semua sampah-sampah di laut untuk dikumpulkan untuk menjadi barang baru lagi yang bisa berguna bagi orang lain dan tidak membuang lagi ke laut. Aku sangat tertarik pada ini karena aku menyukai hewan, dan hewan-hewan itu kalau tidak ada sampah mungkin aja lautannya kotor karena Oke, ganti lagi. bekas sampah-sampahnya itu, akhirnya mereka juga bisa mati kekurangan udara atau oksigen itu. Nah, aku sangat tertarik karena banyak sekali orang-orang yang tidak mempedulikan sampah, hanya membuang sampah sembarangan hanya sekedar supaya mereka tidak banyak barang yang dibawa atau dipegang. Aku ingin membantu lautan supaya bersih lagi. Oke, itu tadi presentasi dari Babet. Silakan masuk yang mau menikmati laut, tapi nggak ada ikan duyungnya di sini. Nggak ada kostum duyungnya. Ya, silakan yang mau tanya-tanya sama Babet boleh ya. Oke. Ya. Itu tadi tukang sampah atau tukang nyampah? Udah aku jawab ini Tukang sampah katanya Babet. Mungkin lebih tepatnya memang tukang sampah yang nyampah gitu ya. Ya benar-benar itu juga benar Kak. Ya, ini dari Kak Iki nih. Sampah yang di laut itu dimakan ikan-ikan dan hewan laut. Dari rantai makanan akhirnya racun sampah itu akan jadi makanan kita dan masuk dalam tubuh kita juga. Topik yang bagus untuk dibicarakan ya. Ya, mikroplastik, betul Fatty Tabi, mikroplastik. Kita sampai jam berapa? Oh, kita setelah Aina selesai ya. Mikroplastik, betul. Jadi mikroplastik ini bisa masuk ke dalam tubuh kita, bahkan ke dalam pembuluh darah dan otak ya. Itu yang membuat banyak orang yang saat ini tuh sakit seperti itu ya. Jadi waktu itu sempat juga ya dikatakan bahwa ikan ini mengandung, nggak boleh dimakan. Ikan di daerah perairan ini nggak boleh dimakan karena ada mikroplastiknya ditemukan seperti itu ya. Itu sempat juga waktu itu ada berita-berita seperti itu kalau nggak salah tahun lalu itu.
Jadi memang katanya orang ya, kalau laut itu bersih atau tidak, itu rusak atau tidak, itu adalah indikator bahwa bumi itu rusak atau tidak gitu. Jadi kalau lautnya itu tercemar, polusi dan mengalami kerusakan ekosistem ya, itu bumi berarti terancam, seperti itu. Ada yang mau berpendapat tentang ini, tentang sampah-sampah laut ini? Ya, jadi Kak Maria itu paling sebel kalau di kapal itu lihat orang buang botol aqua ke laut plung gitu. Aduh, rasanya jengkel sekali ya. Kok kepeduliannya tuh nggak ada gitu. Masuk akuariumnya jadi hiburan dari pemikiran sampah. Ya, jadi Babet ingin membangun laut yang bersih, laut yang idaman gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya, mungkin menyangga atau berpendapat seperti itu untuk argumentasinya Babet? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang terakhir. Aina. Let's go Aina. Karena aku suka storytelling, aku bacainnya sambil cerita ya. Asik, ini nih yang keren ini. Yuk, silakan. Sky glow membuatku tidak bisa melihat bintang. Awalnya, aku sedang melihat video tentang bintang di YouTube. Aku melihat di video itu bintangnya sangat cantik, sangat banyak, dan langitnya sangat bagus. Lalu, aku tunjukkan video itu kepada ibuku. Ibuku bilang kalau saat dia kecil, bintang yang dia lihat ya seperti itu. Rumah masa kecil ibuku di pegunungan. Ibuku bilang dulu setiap malam pasti melihat bintang yang banyak sekali. Aku sangat terkejut. Kenapa aku jarang melihat bintang? Aku sih pernah melihat bintang, tetapi hanya beberapa saja. Bahkan ketika aku berkunjung ke rumah nenekku di pegunungan, bintang yang terlihat juga tidak begitu banyak dan tidak begitu terang. Aku sampai menangis karena merasa tidak adil. Aku ingin melihat bintang seindah yang dilihat ibuku waktu kecil. Aku jadi berpikir, mengapa sih sekarang bintang itu jarang terlihat? Awalnya aku pikir bintang tidak terlihat karena polusi udara menyebabkan awan polusi menutupi langit. Setelah aku cari tahu lebih lanjut, ternyata ada penyebab lain yang menyebabkan zaman sekarang sulit untuk melihat bintang. Sebelum aku jelaskan penyebab bintang tidak terlihat, aku ingin memberitahu dulu beberapa manfaat bintang jika terlihat di langit yang aku tahu. Kalian pernah dengar rasi bintang? Rasi bintang itu sekelompok bintang yang membuat bentuk-bentuk tertentu. Saat aku belajar geografi bersama ibuku, aku jadi tahu rasi bintang itu bisa menunjukkan arah mata angin. Misalnya, rasi bintang Polaris itu menunjukkan arah utara. Rasi bintang Scorpio menunjukkan arah timur, dan lain-lain. Rasi bintang itu bentuknya bagus-bagus dan cantik-cantik kalau kita bisa lihat. Lalu, melihat bintang juga bermanfaat untuk kesehatan jiwa manusia. Karena dengan melihat bintang, bisa menenangkan pikiran dan membuat perasaan damai. Dengan memandangi bintang yang indah juga membantu manusia untuk merenung dan berefleksi akan keberadaannya di muka bumi. Untuk anak-anak, melihat bintang juga bisa jadi sarana belajar loh. Saat anak-anak seperti kita melihat bintang bersama orang tua misalnya, anak-anak akan mencetuskan pertanyaan-pertanyaan baru, sehingga memunculkan obrolan atau diskusi. Bintang juga membantu dalam kelangsungan hidup binatang.
Aku baca dari website Nat Geo, anjing laut mengandalkan cahaya bintang untuk bermigrasi, mencari makanan, dan mencari pasangan. Bahkan, ubang kotoran juga melihat bintang untuk membantunya memutuskan arah perginya. Dan masih banyak lagi binatang yang memerlukan bintang untuk hidupnya. Apa jadinya kalau bintang tidak lagi terlihat? Kasian kan? Nah, sekarang aku mau jelaskan mengapa bintang tidak lagi terlihat. Ternyata ini semua karena fenomena sky glow. Apa itu sky glow? Sky glow itu adalah langit malam yang menjadi terang karena ada cahaya buatan, sehingga benda langit seperti bintang jadi tidak terlihat. Bintangan perlu langit yang kontras atau gelap untuk bisa terlihat. Nah, kalau langitnya sudah terang, bagaimana bisa terlihat? Gak bisa kan? Kayak siang hari juga bintang gak kelihatan kan? Karena langitnya terang dan tidak kontras dengan cahaya bintang. Gara-gara sky glow, zaman sekarang kalau orang ingin mengamati bintang dengan jelas, harus pakai teleskop. Padahal gak semua orang punya teleskop. Lalu, apa sih penyebab sky glow? Dulu ada astronom namanya Pak Kurt Rigel. Di tahun 1973, beliau itu sudah memperingatkan bahwa kalau polusi cahaya semakin banyak, bisa-bisa bintang gak akan datang lagi. Nah, sekarang perkataannya itu sudah terbukti. Polusi cahayalah yang menyebabkan sky glow. Oh iya, aku baru tahu. Ternyata sky glow ini gara-gara lampu yang banyak kita pakai. Gimana tuh ceritanya? Jadi setiap malam pasti kita dan seluruh penduduk bumi menyalakan lampu kan? Gak cuma lampu rumah, tapi juga lampu gedung-gedung, lampu hiasan-hiasan di jalan, lampu baliho, lampu kendaraan, dan lampu-lampu yang lain. Nah, cahaya dari lampu-lampu ini memancar ke atmosfer bersama dengan debu, polusi udara, dan uap air, lalu membentuk semacam kubah yang menutupi langit malam hari. Nah, saat kita lihat dari bumi, lapisan atmosfer itu terlihat terang. Itulah yang kita lihat sebagai sky glow. Sky glow itu bikin bintang gak kelihatan lagi. Bahkan, kata para ilmuwan di pusat penelitian di Jerman, langit malam dari tahun 2011 hingga 2022 itu mengalami peningkatan kecerahan sebanyak 7-10% setiap tahun. Terus, dari situs darksky.org, aku tahu bahwa lampu yang paling menyebabkan sky glow itu adalah lampu LED. Wah, sayang sekali. Padahal lampu LED itu kan lebih hemat energi. Oh, tapi ternyata LED berwarna kebiruan yang paling bikin sky glow. Jadi, lampu LED itu ada beberapa jenis. Ada yang berwarna putih kebiruan dan ada juga yang berwarna hangat kekuningan. Nah, yang bikin sky glow itu yang berwarna kebiruan karena dia menjangkau area yang lebih luas daripada yang berwarna kekuningan. Pantas saja ya. Yang aku lihat selama ini, lampu-lampu di luar memang lebih banyak yang berwarna putih terang kebiruan daripada yang kekuningan. Lalu, apa yang bisa aku lakukan untuk mengurangi sky glow? 1. Menyarankan pada orang tua, teman-teman, dan saudaraku untuk mengganti LED kebiruan dengan LED yang kekuningan atau warna hangat. 2. Mengurangi pemakaian lampu yang tidak begitu diperlukan agar tidak menambah polusi cahaya. 3. Mengajak teman-teman dan orang-orang terdekatku untuk menggunakan lampu secukupnya saja. 4. Menyarankan pada orang tuaku untuk menggunakan lampu dengan sensor gerak agar lampunya mati otomatis saat tidak ada orang. Aku juga punya beberapa saran untuk pemerintah. 1. Membuat aturan untuk lampu jalanan dan gedung hanya menggunakan LED kekuningan.
2. Lampu hiburan atau outdoor dibatasi waktunya. 3. Membuat jadwal Earth Hour secara rutin. Earth Hour itu adalah waktu untuk bumi beristirahat. Salah satunya dengan cara mematikan lampu secara serempak di jam tertentu. Nah, begitulah penjelasanku mengenai sky glow yang membuat bintang menjadi tidak terlihat. Jika kamu juga ingin bisa melihat bintang sepertiku, ayo kita mulai untuk mengurangi polusi cahaya. Terima kasih. Wah, keren sekali. Gimana nih menurut kalian? Keren kan? Terima kasih, Kak. Perlu dibacain Maina. Iya, sangat bisa dinikmati ya presentasinya ya. Ya. Iya. Terima kasih. Hebat-hebat. Ya. Ada yang mau bertanya? Ternyata banyak juga ya pengetahuan yang kita dapat dari presentasinya Aina ini. Kasih, Kak. Bacain bedtime. Iya, kapan-kapan kita gitu yuk, bedtime story yuk. Jadi malam-malam kita baca cerita gitu ya. Sebelum tidur kita bareng-bareng online gitu di Discord mungkin. Nah, asik juga kayaknya. Iya, kayaknya asik deh. Iya, apalagi kalau sambil Earth Hour. Asik itu kayaknya Aina. Iya, kayaknya asik sambil ngeliatin Iya. bintang. Iya. Aku cuma mau bilang ada ikan punya Kak Gian yang ngangket di presentasinya Aina. Anu mah dari kemarin. Gak apa-apa, keren banget ya. Ada yang mau bertanya atau menyangga atau berargumentasi atau berpendapat tentang presentasi Aina ini? Udah jelas kok Kak tadi. Udah jelas ya. Nah, ternyata ini ya lampu LED ternyata ada bedanya ya. Nah, kalian bisa lebih lebih bijaksana kalau misalnya kalian nanti diajak ayah atau ibu kalian membeli lampu. Nah, kalian bisa memberitahu mereka lampu yang baik supaya tidak polusi udara itu nggak terlalu cepat meningkatnya ya, terlalu cepat banyak. Coba kapan-kapan kamu bikin langit berbintang dalam bentuk dome, tambah keren. Wah iya, nanti Kak Maria sediakan tempatnya. Nanti kita bisa storytelling juga di situ. Maria, Ya. tadi malam itu kan kita kan ada buka outlet kan, Kak. Iya. Nah, habis itu mau masang lampu LED. Iya. Nah, itu aku tuh kayak lampu LED kan bikin polusi cahaya. Terus kata mama aku tuh pasang yang warm aja, yang kekuningan. Habis itu bilang masangnya suruh yang nggak kekuningan, yang terang. Jadi konflik ya. Iya. Nggak apa-apa, tapi kan paling enggak itu kamu hasil belajarnya kamu itu sudah bisa menunjukkan juga kan ke orang tuamu juga ini sebetulnya yang seperti ini yang baik kayak gitu kan. Nah, di sini aja Aina, kamu sudah memberi kami pengetahuan tentang lampu LED. Sehingga kami pun nantinya jika membeli lampu kita akan membeli yang tepat, gitu kan? Jadi jadi dari storytellingmu ini nggak ada yang sia-sia kok. Semuanya itu menghasilkan hasil untuk bumi kita. Aina ikut lomba storytelling auto menang, betul. Iya. Kalau ini ya, kalau kita tiap Selasa itu kalau sama Kak Era ya Aina ya, kita akan baca buku ya. Nah, itu Aina tuh kalau baca itu paling asik. Dan warm light di malam hari membuat mata kita lebih sehat, bener. Bagus untuk lampu kamar. Nah, betul itu warm light. Jadi lampu kamar kalian boleh dipasang itu warm light untuk malam hari ya. Itu Kak Maria juga sudah membedakan itu warm light itu. Ya, kenapa? Sebenarnya lampu itu semuanya ikut berkontribusi. Jadi polusi cahaya. Cuman lampu LED kebiruan itu yang paling bikin polusi cahaya karena lampunya itu terangnya lebih luas. Betul. Lampu LED yang itu memang sangat terang ya. Iya, betul itu.
Ya jadi kalau kalian misalnya ke desa gitu kan nggak banyak lampu LED ya, jadi masih bisa lihat itu bintangnya. Coba Kak Maria mau tanya nih, Elit, Ovel, Vetitebi, Vivi juga semuanya ya. Itu langit di tempat kalian bagaimana? Masih kelihatan banyak bintang atau enggak? Nah kalau di Tangerang di tempatnya Kak Maria itu jujur nggak kelihatan, cuman satu yang kelihatan. Iya, aku juga nggak bintang lagi Kak, padahal dulu sering. Iya, Nggak ada makanya bintang Kak, cuman kelihatan planet Mars. iya itu maksudnya Kak Maria, planet itu. Neptunus lah. Neptunus. Bukan. Mars. Itu Mars. Iya. Venus, Deng. katanya Vivi nih, bulan dong Kak sama layangan tetangga. Kak Igi mau tanya tuh, ada lagi yang bikin kita susah lihat bintang selain sky glow? Kayaknya sih nggak ada sih Kak. Polusi udara yang buat kendaraan itu loh Kak. Iya, polusi udara juga bisa. Ada Itu kan kendaraan itu Kak. Iya. polusi udara itu yang bawa partikel cahaya ke atmosfer. Mm-mm. Jadi bagaimana tuh? Terus dipantulkan lagi ke bumi Mm-mm. cahayanya, dan itu yang dinamakan sky glow. Jadinya atmosfernya terang. Ya, seandainya polusi nggak ada kan berarti nggak ada proses itu ya. Iya. Mm-mm. Jadi tetap polusi udara itu tetap berperan, gitu kan? Iya. Dulu waktu Kak Maria di pedalaman itu, aduh senang sekali Kak Maria tuh lihat langit, melihat bintang itu memang bikin tenang, sangat tenang, ya kan? Apalagi bintang itu kan kadang kelihatan kayak kelip gitu kan ya. Nah lihat kelip-kelipnya tuh, wih enak sekali. Polusi udara juga menghambat cahaya bintang yang sudah redup sampai tidak terlihat lagi. Ya benar. Iya. Ya. Ada lagi yang mau menanggapi, bertanya atau berpendapat? Sepertinya tidak ada ya. Oke. Oh, sebentar, Vivi masih ketik, sama Kak Igi juga ketik. Kak Igi, pakai kacamata hitam di malam hari juga menyulitkan kita melihat bintang. Bener nggak sih? Katanya Kak Igi tuh, pakai kacamata hitam di malam hari. Benar juga ya, jangankan gitu ya. Siang hari pun itu kalau kita pakai kacamata hitam itu juga susah melihat, apalagi di dalam ruangan. Iya. Kak Maria punya cerita lucu nih tentang kacamata hitam nih. Kak Maria itu kan kalau keluar memang pakai kacamata hitam ya. Karena apa? Bukan untuk gaya, tapi supaya nggak gampang kena katarak. Nah, terus Kak Maria waktu tinggal di apartemen itu, Kak Maria tuh lupa masuk ke lobi. Kak Maria tuh nggak lepas kacamatanya Kak Maria. Terus Kak Maria tanya ke resepsionisnya lobi apartemennya Kak Maria waktu itu ya, loh ini ya Mbak, mati lampu ya? Padahal Kak Maria belum melepas kacamatanya Kak Maria tuh. Siapa tadi yang mau ngomong tadi, Aina atau Babet? Kak, ya? Katanya kalau pakai kacamata, pas kacamata hitam, pas terik, itu malah kulit kita gampang hitam. Kacamata kebakar. hitam. Kenapa kok bisa gitu? Karena kalau kita nggak pakai kacamata hitam itu, otaknya kita itu udah mendeteksi, udah tahu bahwa itu tuh ada matahari, jadi kayak bikin perlindungan. Kalau kita pakai kacamata hitam itu enggak, dikiranya itu bukan matahari gitu loh Kak. Dikirain masih aman gitu ya, terus kejemur gitu ya. Ya, jadi enggak dikasih perlindungan. Iya, masuk akal juga itu. Iya. Nih ada Vivi, tulisannya Vivi nih. Dulu pernah mati lampu se-RT tapi enggak sempat nyoba lihat langit. Kalau gitu kira-kira bisa lihat bintang-bintangnya enggak Kak saat itu, atau masih terlalu banyak polusi cahaya? Ya, bisa lebih terlihat, tapi tetap berbeda, betul itu. Tetap berbeda. Tetap aja nggak seperti kayak kalau kita di pedesaan gitu ya, Kak gitu.
Iya. Seperti itu. Nanti kita coba deh. Semoga kalau Earth Hour nanti tetangga-tetangga kita kompak matiin lampu ya. Iya, kan ada hari Earth Hour, hari bulan Maret. Bulan Maret ya, masih lama ya. Tahun depan. Bintang paling terang lihat di metaverse. Iya. Oke, ada lagi nggak yang mau menambahkan, menyanggam, bercerita atau apapun? Silakan ya. Boleh tentang presentasi yang lain juga ya. Nggak harus tentang punya Aina. Aku dapat foto ikan nyangkut. Fatty Tappy dari tadi ikan nyangkut terus ya. Iya. Oke. Jadi presentasi hari ini sangat menyenangkan ya. Nanti kapan-kapan kita ulang lagi dengan topik yang berbeda. Nanti kita kirim ke badan yang berbeda pula untuk menunjukkan hasil kerja kalian. Aku berencana kasih surat ke Pak Presiden buat bikin Earth Hour rutin. Good job to all of you. Ya. Ide bagus itu Aina. Kalau kamu mau dukungan misalnya ya, bisa ajak teman-teman di SBM juga. Ya. Oke, Kak. Ya, kalian sudah bekerja dengan sangat baik, dengan sangat bagus ya pekerjaan kalian. Good job. Ini menunjukkan kalian sudah memahami materi kalian dengan baik juga. Oke. Nah, harapannya kalian nggak cuma berhenti di sini ya, nggak cuma berhenti pada presentasi ini, tapi kalian juga mengembangkan solusi-solusi itu di lingkungan nyata kehidupan kalian. Oke? Supaya kita bisa membuat a better world. Karena kalian adalah hero of the world. Hore. Kita tutup dulu ya hari ini ya. Oke, Ya, Kak. terima kasih untuk semuanya. Kalian melakukan hal yang sangat hebat. Oke. Terima kasih. Selamat sore. Bye. Ya, sore. Sore.